Yang pasti ekornya agak kecil gini Bang. Matiin ekornya. Cek satu dulu. Ekornya matiin. Cek satu dulu. Dah makasih. Sampai mana gue ngomong tadi? Eon. Selamat datang. Silakan. Yang pasti Allah menciptakan manusia sesuai dengan ukuran dan batasannya. Kayak barang ada batasan bobotnya. Musim ada batasan waktunya. Jarak ada batasan jauhnya. Kerja ada batasan pensiunnya. Hidup ada batasan akhirnya, yaitu berupa kematian. Iya Bu. Iya Bu. Apaan? So tahu. Malam ini kita memperingati 40 hari wafatnya almarhumah Ibu Kusniran Ningsih. Hal-hal semacam ini, takziah semacam ini dianjurkan dalam agama Islam. Kenapa? Flashback, supaya kita melakukan perenungan bahwa hari itu bakalan juga kita temuin. Makanya saudara, akhirat itu bukan khurafat, alam kubur bukan tahayul. Semua kita pasti bakalan masuk ke situ. Waktu Nabi pidato, saudara-saudara, ntar semua kita di alam mahsyar bakalan dikumpulin lagi untuk dimintakan pertanggungjawaban. Nabi mula-mula nyebarin Islam pidato kayak begitu tuh. Saudara-saudara, ntar semua kita di alam mahsyar bakalan dihidupin lagi, dikumpulin, dimintakan pertanggungjawaban. Oh, orang-orang kafir yang kagak percaya tepuk tangan sorak. Adalah Al-As bin Wa'il dan Ubay bin Ka'ab. Dengar Nabi pidato kayak begini, buru-buru pulang. Di rumah ngambil pacul sama pengki. Ngapain ke kuburan tua? Dia gali kuburan tuh. Dia angkat tulang-tulang, dimasukin ke dalam pengki, dibawa ke hadapan baginda Nabi. Ini kurang ajarnya orang-orang kafir Quraisy. Digeletakin tulang-tulang itu di depan Nabi. Sambil ngomong Al-As bin Wa'il dan Ubay bin Ka'ab, Muhammad, tulang-tulang yang hancur kayak begini ntar di akhirat bakalan dibangkitin. Kekuatan apa yang mampu menghidupkan tulang-tulang yang hancur kayak begini? Ente yang botan-botan aja Muhammad. Ayatnya kita baca tuh tadi, wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Kekuatan apa yang sanggup menghidupkan tulang-tulang yang udah hancur kayak begini? Allah sendiri kan yang langsung menjawab, kul yuhyihallazi ansa'aha awwala marrah. Katakan kepada mereka Muhammad, aku yang menciptakan manusia. Kalau aku reproduksi ulang ciptaan aku, itu lebih gampang lagi. Karenanya 40 hari kita takziah nih dianjurin sama agama. Paling tidak ada beberapa manfaat. Di antaranya 3 manfaat kita takziah kayak malam ini. 3 manfaat ini aja dah yang saya pengen omongin. Mudah-mudahan selesai dalam waktu 5 menit. Entaran lu timbang denger kayak kagak bayar. Pertama, manfaat kita ngumpul kayak begini nih, bacain Yasin, bacain tahlil, tahmid, ngirimin buat almarhumah dan almarhum. Itu manfaatnya jelas buat mereka yang sekarang sedang berada di alam kubur.
pembacaan kita dari awal sampai akhir pahalanya dikirimkan ke sana, saya yakin seyakin-yakinnya pahala itu bakalan sampai. Malam ini yang datang di sini ini di rumah Pak Iskandar, Pak Ishak Iskandar ini ada 100 orang. 200, 300 dah teman. Kita yang datang nih ngandut pahala masing-masing atut. Ngandut ngerti ngandut. Kita yang datang nih insya Allah kebagian pahala sarang atut. Tapi almarhumah malam ini 300 besek dikirimin dari sini. Senang, bahagia, girang. Kenapa? Keluarganya malam ini ngadain tahlilan, semuanya dikirimkan kepada almarhumah, girang. Sebab kan kata Nabi begitu tuh, orang yang ada di alam kubur kayak orang yang lagi tenggelam. Pak, pernah lihat orang tenggelam? Di kali kalau saudara melihat orang kelelep, saudara panggil, bang kelelep ya? Oh, saya lemparin beras sekarung ya, mau apa kagak tuh orang? Gede. Saya lemparin motor keluaran terbaru ya, mau apa enggak tuh? Enggak. Orang yang lagi tenggelam dilemparin apaan aja pasti ditolak. Kenapa? Dia pengen selamat. Lihat orang tenggelam tuh, ada kayu ngapung, kayu dipegang. Ada tong kanyut, tong dipegang. Bahkan orang lagi tenggelam, ada rumput dirambet. Ya Allah, rumput dia sadar nggak kuat nahan bobot bebannya karena pengen selamat, rumput dirambet. Begitulah keluarga kita yang sedang berada di alam kubur. Mereka kata baginda Nabi sedang tenggelam. Orang kalau lagi tenggelam nggak pengen apa-apa, ringan yang mereka pengeni ban bekas yang bisa nyelamatin dia. Keluarga kita yang berada di alam kubur kiriman pahala dari yang kita nih yang masih hidup di alam dunia. Apalagi saudara-saudara yang orang tuanya sudah meninggal dunia, rawatib 5 kali 1 hari dengan mengirimkan pahalanya kepada almarhum dan almarhumah orang tua kita, itu nyampe. Ini kan keberadaan kita wasilah, benar? Keberadaan kita wasilah nih. Yang orang tuanya udah pada meninggal, yang keluarganya udah pada meninggal, kirimin Fatihah. Sehari semalam sholat 5 kali, 5 kali kirimin, timbang Fatihah doang pelit amat. Keberadaan kita wasilah. Kalau kita anak, kirimin orang tua kita Fatihah. Yang namanya sayang sama orang tua udah meninggal, kirimin dah. Jangan cuma ngabisin bandanya doang. Ada di sini tukang ngabisin banda, ada? Yang mana orangnya? Nih, bukti kecintaan keluarga almarhumah. Malam ini ngumpulin kita. Pahala yang dibacakan, yang dihidangkan, semuanya disedekahkan kepada almarhumah. Ini bukti kecintaan kepada keluarga. Saudara, ada satu riwayat, kitabnya As'adur Rafiq, sarah dari kitab Sulam Taufik. Diceritakan dulu ada seorang ibu punya anak gadis meninggal dunia. Anak gadisnya semata wayang meninggal dunia. Tiap hari nih ibu kepikiran, makan gak enak, tidur gak nyenyak.
Datang dia ke seorang ulama besar, Hasan Al-Basri. Tuan saya punya anak gadis sematawayang, belum lama anak saya meninggal. Tiap hari saya kepikiran, tiap hari saya kangen. Tolong kasih saya amalan Tuan supaya saya bisa ketemu sama anak saya. Bu, ntar malam selesai sholat isya, ibu sholat sunnah 4 rakaat, lalu baca sholawat sampai tidur. Dikerjain amalan ini oleh ibunya. Sambil baca sholawat sampai si ibu tidur. Dalam tidur dia mimpi ketemu sama anak gadisnya yang sudah meninggal. Sekian hari nggak berjumpa anaknya, rasa rindu mulai terobati. Tapi sayang, dalam mimpinya dia lihat anak gadisnya lagi disiksa di alam kubur. Hati orang tua mana yang tega melihat anaknya kesakitan? Kita aja nih, kita orang tua nih, anak kita pulang sekolah jatuh di jalanan, dengkulnya bungsut. Bungsut apa bahasa sini bungsut? Somplak. Berut, bungsut. Anak kita kakinya kegores aspal, berdarah, khawatirnya bukan main. Betul? Apatah lagi seorang ibu melihat anaknya disiksa di alam kubur, bukan main. Mendusin tuh ibu, istighfar, astagfirullah, anak saya sedang mengalami azab kubur. Pagi-pagi lapor sama Syekh Hasan Al-Basri, Tuan semalam saya mimpi ketemu anak saya, cuma anak perempuan saya ngapa jadi disiksa di alam kubur. Kasih saya amalan Tuan supaya azab kubur anak saya bisa diringankan. Kata Hasan Al-Basri, gini dah Bu, ibu sedekahin yang ibu mampu. Ibu punya uang, sedekahin yang ibu mampu. Ibu punya tenaga, sedekahin yang ibu mampu. Ibu punya ilmu, sedekahin yang ibu mampu. Pahala sedekah-sedekah itu kirimkan buat almarhumah anak ibu. Terima kasih Tuan pulang ibu ini. Berhari-hari nggak datang, nggak laporan lagi kepada Hasan Al-Basri. Satu malam Hasan Al-Basri tidur, mimpi. Dalam mimpinya Hasan Al-Basri melihat seorang gadis cantik, saya zaman Pak Imam masih PK, demplon, bohai, botoh. Imam Hasan Al-Basri mimpi ketemu, ngelihat anak perempuan gadis cantik bukan main, berdiri di sebuah bangunan yang megah dan mewah sambil memakai mahkota bertahtakan intan, berlian dan mutiara. Bukan main. Imam Hasan Al-Basri takjub, heran. Lagi takjub-takjubnya tuh perempuan maranin. Hasan Al-Basri kelimpungan. Ya kagak ulama, kagak kita, kalau diparanin perempuan cakep kan gak ada apaan. Paranin nenek-nenek buat apa, expired? Tuh perempuan maranin. Tuan saya kenal nggak sama saya? Kata Hasan Al-Basri, enggak, saya nggak kenal sama kamu. Murid saya nggak ada yang kayak kamu. Tuan saya, beberapa hari lalu datang seorang ibu minta amalan sama Tuan saya. Tuh ibu ngerjain, ngimpi ketemu sama anaknya, tapi anaknya lagi disiksa. Tuh ibu balik lagi, Tuan saya ngajarin, sedekahin, pahala sedekahnya kirimkan kepada anak gadis ibu yang sudah meninggal. Ketahuilah Tuan saya, anak gadis ibu tersebut adalah saya. Saya terima kasih Tuan saya sudah mengajarkan ibu saya untuk melakukan sedekah, pahalanya dikirimkan kepada saya. Berkat itulah rahmat Allah
turun kepada saya terbebas dari azab kubur. Nih, malam ini nih bukti dari rasa sayang keluarga, mengirimkan pahala tahlil, tahmid, pembacaan yasin. Enggak cuma itu, keluarga juga menghidangkan makanan-makanan kepada kita. Ini sedekah yang pahalanya dikirimkan buat almarhumah. Makanya bang, ada minum dah, ada makan. Ini sedekah, pahalanya dikirimkan kepada almarhumah. Makan aja dah, ntar yang dibuntal ada kok. Ada apa enggak Pak Ishak? Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Satu tuh, manfaatnya jelas buat orang yang kita kirimi, almarhum dan almarhumah. Yang kedua, manfaat dari takziah seperti ini, manfaatnya jelas kembali buat diri kita masing-masing. Kalau malam ini kita memperingati 40 hari wafatnya almarhumah, satu saat kita juga pasti akan menemui saat-saat seperti itu. Kalau 40 hari yang lalu ibu bapak ada yang datang ke sini melakukan prosesi, mulai dari menemani, memandikan, mengkafankan, sampai menyolatkan, lalu mengantarkan ke kuburannya, satu saat kita juga pasti bakalan ngalamin kayak gitu. Kalau malam ini kita kumpul bacain tahlil, tahmid, yasin, satu malam pasti kita juga bakalan diyasinin, ditahlilin orang. Ini mengingatkan kepada kita untuk melakukan perenungan bahwa yang bakalan berangkat bukan cuma almarhumah doang, kita semua juga pasti bakalan berangkat. Mati bukan selesai kehidupan. Mati merupakan babak baru dimulainya kehidupan yang abadi. Ada akhirat sesudah dunia, ada hidup sesudah mati. Dalam Islam enggak selesai kehidupan ini dengan memasuki alam kematian. Justru babak baru dimulainya kehidupan yang abadi. Kata Imam Ghazali kan begitu tuh. Kitanya manusia mengalami beberapa fase. Sebelum kita tinggal di alam dunia, kita sudah pernah tinggal di alam ruh. Fase pertama alam ruh. Sebelum jasad diciptakan, Allah sudah menciptakan ruh terlebih dahulu. Kita pernah tinggal di sana. Alam ruh. Berapa lama? Wallahu a'lam. Allah aja yang tahu berapa lama kita di sana. Fase pertama. Fase kedua, dari alam ruh kita pindah ke alam rahim. Semua kita pernah di dalam perut ibu kita. Betul. Berapa lama di alam rahim? Teknologi sudah makin canggih, bisa diprediksi. Ada yang 7 bulan di alam rahim udah keluar. Ilmu medis bilang bayi prematur. Benar apa kagak? Ada yang 9 bulan 10 hari udah keluar. Ilmu medis bilang bayi normal. Ada yang 2 tahun di alam rahim. Dukun ngata bunting kebo. Keluar beremosa. Kelamaan ngetem di dalam alam rahim. Fase kedua. Dari alam rahim kita melanjutkan fase ketiga. Kemana? Alam dunia. Berapa lama di alam dunia? Ya Allah, sebentar. Hidup ini kan tahu-tahu. Allah yarham guru kita Ki Haji Zainuddin MZ. Beliau wafat 2011 bulan Sya'ban. Insya Allah Sya'ban depan, besok udah tahun ke-12. Tapi kita tahu di YouTube, di radio, di televisi,
masih mudah kita dengarkan ceramah-ceramah beliau. Rasa-rasanya orang yang masih hidup. Tahu-tahu udah 12 tahun nggak berasa. Begitulah hidup ini, kita di alam dunia hidup cepat, nggak terasa. Tahu-tahu kemarin masih anak-anak, sekarang udah pada gendong anak. Tahu-tahu hidup tidak akan pernah lama. Kita akan sampai pada batas pengakhiran diri kita masing-masing. Yang pasti hidup di alam dunia fase ketiga tidak akan lama dan cuma sementara. Semua kita pasti akan melanjutkan perjalanan nyusul almarhumah. Pak, kalau orang-orang dulu ngapa umurnya panjang-panjang, hidupnya pada lama? Iya. Kalau mau baca sejarah emang benar tuh, orang-orang dulu umurnya panjang-panjang, hidupnya lama-lama. Sekarang nyari yang umur 100 tahun aja jarang banget ketemu. Betul? Nabi Adam umurnya ribuan tahun, keluarganya, anak bininya umurnya ya ribuan tahun. Emang panjang, lama. Nabi Nuh umurnya 850 tahun, umatnya ya segitu umurnya, panjang, lama. Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam umurnya 63 tahun. Bahkan beliau udah ngingetin kita, nanti umur umatku nggak akan jauh-jauh dari angka 60 sampai 70 tahun. Sekarang kayak gitu tuh. Bahkan kalau mau ngikutin Nabi cuma 63 tahun. Makanya yang malam ini 62 tahun 11 bulan. Makan udah kagak usah mantang, udah sikat aja udah. Dari alam dunia cuma entaran tuh. Kita masuk lagi fase keempat, mana? Alam kubur. Berapa lama kita ngendon? Ngendon lagi. Nanti ngendon sini ya. Berapa lama kita tinggal di alam kubur sampai datangnya kiamat? Saudara, masa dan waktu perhitungan antara dunia dengan alam kubur jauh berbeda. Satu hari di alam dunia, 5.000 tahun di alam kubur. Satu hari di alam dunia, 5.000 tahun di alam kubur. Rada mendingan kalau nih malam dipendam, besok pagi kiamat. Tapi kalau masih 10 tahun, tapi kalau masih 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 1.000.000 tahun, selama itulah kita akan masih berada di alam kubur. Apa yang diharapkan di alam kubur? Kiriman pahala dari keluarga-keluarga kita yang masih ada di alam dunia. Yang kedua tuh, perenungan buat kita juga pasti bakalan menyusul. Karena nyusul banyaklah perbekal dengan amal ibadah. Ada satu makalah begini, innamal mar'u ahadisun ba'dahu. Orang kalau udah kagak ada, baru bakalan jadi cerita. Orang kalau udah kagak ada, baru bakalan jadi cerita. Fakun hadisan hasanan liman wa'a. Jadilah cerita yang baik-baik buat orang yang kamu tinggali. Artinya apa? Perbanyak bekal kehidupan kita untuk melangsungkan perjalanan ke akhirat dengan perbuatan-perbuatan baik. 2. Yang ketiga, terakhir, manfaat dari takziah kita malam ini.
meningkatkan tali silaturahmi di antara kita. Almarhumah punya saudara, punya famili, punya keluarga, punya handai tolan, punya teman kerabat. Malam ini hadir semua di sini melaksanakan silaturahmi. Kita yang bersilaturahmi dapat pahalanya, almarhumah kebagian pahala silaturahmi kita. Luar biasa. Malam ini almarhumah girang banget. Kiriman pahala tahlil, kiriman pahala Quran, kiriman pahala sedekah, kiriman pahala silaturahmi. Saudara, ya, selamat datang di Lamosa. Ya, dalam ya. Saya nggak pengen cerita soal manfaat silaturahmi, udah pada tahu ya. Kalau kita pengen menang, kita kudu kuat. Kita bisa kuat kalau kita bisa bersatu. Modal kita bersatu nggak lain silaturahmi kayak begini. Saya nggak pengen ngomong soal betapa hebatnya silaturahmi, udah pada tahu. Tapi saya ingin menyampaikan satu riwayat saja. Betapa celakanya orang yang memutus silaturahmi. Azabnya luar biasa, siksanya begitu berat. Orang yang memutus tali silaturahmi berarti orang yang gak mau bersatu. Orang yang gak mau bersatu berarti orang yang kagak pengen menang. Kagak pengen menang berarti kagak mau kuat. Begitu aja. Siksa dan azabnya sungguh sangat luar biasa. Diceritakan dahulu ada orang kaya pengen pergi haji. Saking banyaknya duit, nih orang kaya keder mau dititipin sama siapa? Ngubek-ngubek satu kampung nyari orang yang bisa dipercaya, mau dititipin duit seabrek-abrek. Ketemu namanya Fulan. Fulan nih orangnya rajin ibadah, sifatnya amanah. Kata orang kaya, Fulan, saya mau pergi haji, saya titip duit saya. Kamu kan orang rajin ibadatan, kamu orang amanatan. Saya mau pergi haji, saya titipin uang sama kamu, nanti pulang saya ambil lagi uang saya. Kata Fulan, Pak, pergi haji dah biar khusyuk. Mudah-mudahan Bapak mendapat pahala haji mabrur. Pulang ambil duit Bapak, insya Allah nggak bakalan kurang sepeser pun. Berangkat nih orang kaya pergi haji. Selesai prosesi haji, pulang balik ke kampungnya. Emang saya nungguin beliau nih, alhamdulillah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb balligh maqasidana waghfir lana ma madha Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabb balligh maqasidana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sampai mana gue tadi ngomong?
Selesai prosesi haji, balik nih orang kaya ke kampungnya, langsung ke rumah fulan. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. 3 kali salam, 3 kali ngetok, kagak dibukain gitu rumahnya. Tetangganya nyongok, hati nyongok, ngelongok. Tetangganya sebelah rumah ngelongok. Pak, nyari siapa? Nyari fulan. Oh, fulan udah beberapa hari yang lalu meninggal. Mas tahu nggak? Fulan punya saudara apa enggak? Enggak tahu. Mas tahu nggak? Fulan nyimpen duit di mana? Kagak. Makin puyeng orang kaya. Kemana nyari duit gua? Datang orang kaya ini ke seorang ulama yang arif dan bijaksana. Tuan saya kemarin pergi haji, mau berangkat, saya titipin duit saya sama fulan. Begitu saya pulang, fulan kata tetangganya beberapa hari yang lalu meninggal dunia. Saya tanya saudaranya kagak tahu. Saya tanya naruh duitnya di mana, tetangganya kagak tahu. Jalan keluarnya bagaimana tuan saya? Kata ulama yang arif, fulan itu orangnya ibadatan. Ngaji doyan, sama ulama dekat, sholat berjamaah nggak ketinggalan, sedekah berani, puasa doyan. Orangnya amanat, nggak pernah khianat. Kata tuan saya, ya udah gini dah, balik lagi di sono ke Mekah. Ntar malam tepat di pinggiran sumur Zam-Zam, panggil fulan. Kalau emang fulan orang ibadatan, entah ada yang nyaut dari dalam sumur Zam-Zam. Berangkat nih orang kaya, dia pengen duitnya balik. Tengah malam di tepian sumur Zam-Zam nih orang kaya teriak, fulan, fulan, fulan. Sampai 3 kali kagak ada yang nyaut dari dalam sumur. Pulang, Bunda Pulana risau hatinya, lapor sama tuan saya, semalam saya panggilin 3 kali kagak ada sautan dari sumur Jam-Jam. Kata tuan saya, waduh celaka, jangan-jangan si fulan nih lagi diazab dalam kuburnya. Dah, ke Yaman aja kita. Di Yaman ada sumur yang bernama Burnut. Coba kamu panggil, kalau emang dia sedang disiksa di dalam kubur, nanti ada yang nyautin dari dalam sumur Burnut. Berangkat orang kaya nih ke Yaman. Tengah malam tepat di tepian sumur Burnut, orang kaya teriak, fulan, oi. Baru sekali manggil ada yang nyaut. Jimprak orang kaya nih, jimprak ngerti juga. Kagetnya, ya Allah fulan, kamu kan di kampung dikenal orang yang rajin ibadah, sholat berjamaah kamu gak tinggal, sedekah kamu berani, baca Quran kamu rajin, bergaul dengan ulama, kamu orangnya gak pernah khianat. Tapi kenapa kamu ada di sumur Burnut? Kenapa kamu sedang disiksa di alam kubur? Pak, bener, waktu di dunia orang tahu saya rajin ibadah. Waktu di dunia orang tahu saya nggak pernah khianat. Tapi ketahuilah, masih ada satu persoalan yang saya belum selesaiin dengan saudara saya. Mumpung Bapak datang ke sini, saya minta tolong temuin saudara saya, sampein permintaan maaf dan kehalalan dari salah dan dosa-dosa saya. Loh, emang kamu masih punya saudara? Punya, Pak. Meretek aja kan. Ini bininya siapa sih ini? Mumpung Bapak datang ke sini, temuin saudara saya, Pak. Sampaikan permohonan maaf, saya minta dihalalkan dari kesalahan dan dosa-dosa saya. Loh, kamu masih punya saudara? Masih, Pak. Saudara kamu di mana? Jagakarsa.
Ya udah Sherlock dah, Sherlock. Saya minta tolong Bapak datengin, temuin saudara saya, mintakan permohonan maaf buat saya. Ya, ntar saya cari saudara kamu, saya sampein pesan kamu. Cuma pulang ngomong-ngomong duit saya kamu taruh mana? Duit juga. Oh, duit Bapak saya taruh di rumah, di dapur, di bawah tempayan, cari dah. Nggak ada, insya Allah nggak ada yang kurang. Cuma pesan saya Pak, temuin saudara saya, mintakan kehalalan atas kesalahan dan dosa saya. Ya, pulang nih orang kaya, langsung ke rumah pulang, ngoprek di dapur, di longok, di bawah tempayan, ada tumpukan duit, dihitung kagak ada yang kurang. Begitu duitnya pas, dia ingat janjinya mau nemuin saudaranya pulang. Berbekal alamat dia cari ke saudaranya, ketemu ketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas saudaranya Fulan. Betul Pak, saudara saya Fulan udah beberapa hari yang lalu meninggal. Saya juga tahu, justru saya kesini ada pesan dari Fulan, saudara kamu yang udah meninggal. Apa pesannya Pak? Dia sekarang lagi diazab dalam kubur. Dia minta dihalalkan atas kesalahan dan dosa yang pernah dia berbuat kepada diri kamu. Dengar saudaranya lagi disiksa, meleleh air mata. Saudara mana yang tega ngelihat saudaranya sampai susah dan tersiksa? Sekeras-kerasnya seorang hati saudara tidak akan pernah tega ngelihat saudaranya yang lain kesusahan. Betul apa enggak? Meleleh air matanya, diceritain si Fulan saudaranya mengalami siksa kubur. Begitu air mata meleleh, ini orang kaya makin penasaran. Dia tanya, emang persoalannya apa sih? Kalian kan hidup di dunia bersaudara. Pak, betul, kami ini bersaudara. Tapi Fulan pernah memutus silaturahminya kepada diri saya. Saya datang baik-baik ke rumahnya, digabrugin pintu. Saya kasih hadiah, diampar-ampar di tengah jalan. Saya ketemu di mana-mana, saya mau salaman, dia melengos. Sampai pada akhirnya dia terang-terangan di depan umum memutus silaturahminya kepada diri saya. Orang kaya ini makin heran. Kata orang kaya, emang apa mula-mulanya gitu amat? Mula-mulanya mah sepele Pak, cuma gara-gara beda pilihan wali kota. Ayo lo awas lo. Allah jadi saksi, Bapak jadi saksi. Mulai saat ini kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan saudara saya si Fulan, saya maafkan. Beberapa hari kemudian orang kaya ini tidur, dimimpikan melihat Fulan dengan wajah berseri, pakaian yang rapi. Begitulah dahsyatnya dampak dari silaturahmi menjaga persatuan. Tapi begitu pula lah dampak dan azab yang sangat menyakitkan orang yang tidak mau menjaga kerukunan, tidak mau menjaga persatuan dengan merajut silaturahmi. Mudah-mudahan kita yang hadir semua di sini, Allah berikan perlindungan, Allah berikan kita kelembutan hati untuk terus menjaga silaturahmi di antara kita. Saudara, dengan silaturahmi, saya malam ini hadir di sini silaturahmi. Ini kampung apa kita namanya? Saya datang ke Gandul karena silaturahmi dengan keluarga Pak Ishak Iskandar. Saya nggak ngerasa tamu datang ke sini. Inilah dampak dari luar biasanya silaturahmi. Saya datang malam ini dengan Habib Ali ke sini. Saya nggak merasa tamu kok. Saya cuma merasa seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah kampung keluarganya sendiri. Begitulah kita ini menjalin silaturahmi.
Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Kita ini keluarga, dampak dari silaturahmi. Menghina saudara sama juga menghina saya. Saudara adalah saya adalah saudara. Di mataku ada kamu. Cie. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk terus merajut silaturahmi. Partai mah boleh kagak sama, ide mah boleh beda-beda, organisasi silakan macam-macam rupa, tapi kita ini keluarga besar, keluarga muslim. Kita ini keluarga besar, keluarga Indonesia. Jaga kerukunan, jaga persatuan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.